Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Kembali lagi di program Renungan Online melalui channel Ada Jawaban TV. Saya berdoa biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita menyertai kita semua dimanapun kita berada. Dan biarlah lewat saluran channel ini saya berdoa kita dikuatkan dan kita diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, sedang maraknya saat ini adalah pembahasan tentang pandemi virus corona COVID-19. COVID-19 ini menjadi pandemi global dan semua media menulis, melaporkan banyak hal tentang pandemi virus corona itu. Pertanyaannya, apa itu pandemi? Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa negara atau benua dan umumnya menjangkiti banyak orang. Sementara epidemi merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi di area tertentu. Istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit, melainkan hanya tingkat penyebarannya saja. Dalam kasus ini, COVID-19 menjadi pandemi pertama yang disebabkan oleh virus. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak panik dan selalu ikuti berbagai cara untuk mencegah penyebaran virus corona dengan melakukan social distancing, menggunakan disinfektan ketika menyentuh suatu permukaan, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker ketika sakit, serta tidak menyentuh wajah. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo telah menghimbau untuk melakukan aktivitas di rumah saja untuk mencegah penyebaran virus ini. Bahkan di beberapa negara lain seperti Italia dan Malaysia mengimplementasikan lockdown untuk menekan angka penyebarannya. Dampak dari virus COVID-19 ini, sekolah dirumahkan, kerja dari rumah, kuliah dari rumah, gereja dirumahkan, bahkan orang pun dirumahkan. Saya membaca di news data, virus corona COVID-19 ini memberi dampak negatif bagi perekonomian, bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Banyak perusahaan yang ditutup, banyak karyawan yang putus kerja. Ini fakta yang sementara terjadi di sekitar kita. Ini kebenarannya saat ini. Tidak ada seorang pun yang dapat mengingkari kebenaran ini. Bahkan ada yang menulis di media massa dan bertanya, kapan hal ini akan berlalu? Kapan pandemi COVID-19 ini akan berlalu? Tidak ada seorang pun tahu pandemi ini akan berlalu. Tetapi sama seperti pujian yang saya akan nyanyikan berikut ini, tidak ada seorang pun yang tahu. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, namun surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami,
masa perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tidak seorang pun yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Amin. Banyak hal tidak kita pahami, tetapi satu hal yang kita tidak boleh lupakan, tangan Tuhan yang pegang hidup kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan seperti ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu rancangan yang indah mengenai kita. Kita hanya tinggal percaya. Ingatkah saudara bahwa kita baru saja memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Paskah. Kita semua tahu bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar bagi kita umat manusia. Iya, setiap kita yang percaya kepadanya. Siapa saja, engkau yang sementara menonton acara ini, siapapun engkau, Yesus mati untukmu. Dia, Yesus, sangat mengasihi engkau. Apapun keadaanmu, engkau dikasihi. Saya pinjam istilah COVID-19, ODP, orang dalam pemantauan. Saya pinjam kata ini, ODP, saya berikan tema sharing saya pada saat ini, bukan orang dalam pemantauan, tetapi ODP yang saya maksudkan adalah orang dalam perlindungan. Sengaja saya pinjam istilah ini, ODP, orang dalam perlindungan, karena saya ingin membawa saudara untuk melihat dalam pembacaan firman Tuhan, Efesus 1 ayat 18. Bunyinya seperti ini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, dan kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Harapan orang yang percaya kepada Kristus, saya ibaratkan sebagai termometer iman. Sekali lagi saya katakan, harapan orang yang percaya kepada Kristus Yesus, saya ibaratkan sebagai termometer iman. Termometer adalah alat untuk mengukur suhu tubuh, dan untuk saat ini termometer ini laris manis dijual untuk mengecek suhu tubuh seseorang. Dan dari angka yang diperlihatkan oleh termometer tersebut, seseorang diketahui sehat atau sakit. Jadi begini saudara, kita yang beriman, kita yang percaya kepada Kristus Yesus, sudah pasti kita menaruh harapan kita kepadanya. Apapun yang terjadi, pengharapan kita tetap kokoh di dalam Dia. Pengharapan kita tetap kepada Dia, karena kita tahu Dia berdaulat penuh atas kehidupan kita. Pengharapan inilah yang saya ibaratkan sebagai termometer iman. Dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan seperti ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat ini mengatakan kita diberkati apabila menaruh harapan kita kepada Tuhan. Saudara akan berkata, saya menaruh harapan saya pada Tuhan, saya percaya kepadanya. Wow,
Itu hal yang sangat luar biasa. Jikalau ini yang saudara kerjakan, maka satu kata saya mau katakan buat saudara, berbahagialah saudara. Dengan menaruh harapan pada Tuhan dan percaya kepadanya, berarti kita tidak perlu lagi khawatir, kita tidak perlu lagi cemas, kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi bingung, sekalipun keadaan di sekelilingi kita menakutkan. Tahukah saudara bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan? 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, saya pinjam kata virus. Arti dari virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Nah, tanpa sadar, berita-berita yang kita dengar tentang virus ketakutan mulai menginfeksi kita. Kita mulai terinfeksi virus yang namanya ketakutan. Padahal ayat di atas katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi, ketakutan tidak pernah diberikan kepada kita. Sekalipun keadaan sekelilingi kita itu menakutkan. Kita tidak perlu takut karena Allah sekali lagi tidak memberikan kepada kita ketakutan. Yang Allah berikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Kita harus kuat dalam menghadapi situasi saat ini. Karena Allah memberikan kesanggupan untuk tetap menjadi kuat. Kita diberikan kasih. Tinggal di dalam kasih Allah membuat kita tidak akan takut. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan dan ketertiban. Tertib. Sekali lagi tertib. Tertib mengikuti anjuran pemimpin kita. Pemimpin kita yaitu gembala kita, pemimpin kita adalah pemerintah di atas kita. Kita ikuti saja apa yang pemimpin kita katakan karena mereka tahu yang terbaik bagi kita. Kita lakukan bahagian kita dan biarkan Allah melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dalam Efesus 1 ayat 18, Rasul Paulus berdoa seperti ini, agar ia menjadikan mata hati kita terang. Kalau mata seseorang terang, berarti orang tersebut dapat melihat dengan jelas. Rasul Paulus berdoa bagi anggota jemaat di Efesus, agar mereka telah mempunyai mata hati, tetapi mata itu membutuhkan terang. Mata itu harus dibuka dan diterangi sehingga dapat melihat dengan baik. Itu perlu. Dan itulah yang didoakan Rasul Paulus. Sebab dalam hidup anggota jemaat, sama seperti dalam hidup semua orang, ada rupa-rupa hal yang dapat menutupi atau menggelapkan mata hati kita. Dengan mata hati yang terang, kita memiliki pengertian mengenai perkara-perkara Allah. Kita perlu lebih dan lebih diterangi lagi oleh kebenaran firman. Sehingga pengetahuan kita akan kebenaran menjadi lebih jelas, menjadi lebih terang, dan menjadi lebih teruji. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh berpuas diri dengan hanya mengenal dari kata orang tentang kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Tetapi kita harus berusaha keras untuk memiliki pengertian yang jelas. Kita harus berkeinginan keras menjadi orang yang percaya, yang berpengertian dan bijaksana. Ini yang harus jadi goal kita, agar supaya dalam menghadapi situasi-situasi darurat seperti sekarang ini, kita tidak tergoyahkan. Kita akan lebih kokoh berdiri dalam pengharapan kita kepada Allah, karena kita tahu Dia setia. Saudara kekasih Kristus, kekristenan merupakan panggilan kita. Allah telah memanggil kita. Terdapat satu pengharapan di dalam panggilan ini. Sebab siapa yang berhubungan dengan Allah
berhubungan atas dasar kepercayaan. Saudaraku sekalian, ingat tadi yang saya katakan ODP, orang dalam perlindungan. Untuk ada dalam perlindungan Allah, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tanggung jawab kita adalah percaya, percaya, dan percaya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara mungkin sudah sering mendengarkan kalimat ini berkali-kali, terutama pada saat-saat di mana kita sedang menghadapi tantangan, merasa ragu, dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit dalam hidup. Meskipun mudah diucapkan, tetapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan itu seringkali terasa sulit untuk dilakukan. Setuju atau amin? Dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus dalam menghadapi situasi pandemi Corona 19 ini, sebenarnya sedang melatih kita untuk percaya. Saya beri contoh. Ketika kita bepergian dengan pesawat terbang, atau dengan kapal, atau dengan kereta api, atau dengan bus, kita percaya kepada pilot, kita percaya kepada nahkoda, kita percaya kepada masinis, dan kita percaya kepada sopir. Meskipun kita tahu bahwa mereka adalah manusia yang tidak sempurna sama seperti kita. Namun kita percaya bahwa si pengemudi, si pilot tadi, si nahkoda tadi, si masinis, si sopir akan membawa kita tiba di tempat tujuan kita dengan aman. Tetapi jika berbicara berkaitan dengan Yesus, pribadi yang sempurna dan mengetahui segalanya, khususnya ketika kita menghadapi jalan hidup yang sulit, kita malah ragu untuk mempercayakan kehidupan kita seluruhnya kepada Dia. Mengapa demikian? Pertanyaan ini harus ditanyakan kepada saudara dan saya. Saya memberikan pertanyaan ini kepada diri saya sendiri. Kenapa kalau sesuatu yang menyangkut Yesus itu terasa sangat sulit? Pertama, kita tidak kenal dengan baik Tuhan Yesus. Sebab percaya dimulai dari kenal. Sudah kenal, pasti percaya. Kedua, setelah kita kenal, pasti kita akui. Mengakui karena sudah punya pengalaman. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan dua kebenaran yang tadi saya sebutkan? Ini yang dapat kita lakukan. Luangkan waktu bersama Tuhan untuk mengenalnya dengan lebih baik. Selidikilah firman-Nya, janji-janjinya yang diperuntukkan bagi kita di dalam Alkitab. Kemudian berbicara dengannya melalui doa kita. Kembalikan kepadanya firman-Nya, dan mulailah dengan mengucap syukur atas apa yang sudah Dia lakukan bagi kita, serta datang bawa korban pujianmu, karena korban seperti inilah yang menyenangkan hatinya. Firman Tuhan katakan, sebab Allah duduk dan bertahta di atas pujian orang benar. Akuilah Dia. Yang kedua, akuilah bahwa kita terbatas dalam pengertian kita. Oleh karena itu kita mau taat kepada perintah-Nya, meski terkadang perintah-Nya sulit untuk kita mengerti. Dua hal ini yang membuat kita ada dalam perlindungan Tuhan. Jadilah ODP, bukan orang dalam pantauan, tetapi orang dalam perlindungan. Engkau yang sementara menyaksikan video ini, engkau tidak tahu apa lagi yang harus engkau lakukan. Engkau yang sudah ada di batas akhir pergumulanmu, percayalah, ada Yesus yang mengasihi engkau. Siapapun engkau, Dia Yesus sangat mengasihi engkau. Apabila engkau ingin didoakan,
engkau ingin tahu lebih banyak lagi tentang Kristus Yesus Tuhan, hubungi nomor telepon di bawah ini. Kami mau berdoa bagimu. Dan pada akhirnya kasih karunia Tuhan menyertai engkau dimanapun engkau berada, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.